Selamat pagi, anak-anak, ayah, dan bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap melakukan aktivitas meski hanya di rumah. Mohon bimbingan ayah atau bunda untuk terus mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah atau bunda yang hebat-hebat tetap semangat mendampingi putra-putrinya di rumah. Kita sama-sama berjuang untuk dapat memberikan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Untuk anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Sekarang kita akan memasuki tema pertama, subtema yang pertama, dan juga pembelajaran yang pertama, yaitu hidup rukun di rumah. Anak-anak, kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Coba, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Anak-anak boleh menjawabnya di rumah. Ibu akan memberikan cerita tentang kerukunan di rumah. Anak-anak, perhatikan baik-baik ya cerita yang akan disampaikan oleh ibu guru. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak buah tangan. Ya, semuanya makanan. Enak, 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 Raka berucap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati buah tangan dari kakek nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara kita menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu makan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasyikkan ya. Oh iya, teman di sekolah kebagian dong. Lala senang sekali berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Ya, kita sudah mendengar cerita. Sekarang ibu guru punya beberapa pertanyaan untuk anak-anak di rumah. Anak-anak boleh menjawabnya di rumah ya. Kalau anak-anak memperhatikan, pasti anak-anak bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Pertanyaan nomor 1, apa judul dari cerita yang telah kita dengar? Masih ada yang ingat? Judulnya adalah Lala suka berbagi. Pintar. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Ketika mendengar cerita Lala suka berbagi, apakah anak-anak mendengar kata buah tangan ketika kakek dan nenek pergi ke rumah Lala dan Raka? Kakek nenek membawa buah tangan. Wah, anak-anak tahu tidak apa arti buah tangan?
Buah tangan. Arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Jadi kakek dan nenek membawa oleh-oleh untuk Lala dan juga Raka. Anak-anak, buah tangan ini adalah suatu ungkapan. Apa ya itu ungkapan? Ada yang tahu? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Contohnya tadi adalah buah tangan. Kita lihat ya, buah tangan. Buah tangan memiliki dua kata ya, yaitu buah dan juga tangan. Tapi ketika menjadi satu ungkapan, maka artinya berbeda anak-anak, yaitu artinya oleh-oleh. Apalagi contoh ungkapan yang lain? Contoh lainnya adalah buah hati. Buah hati kan terdiri dari dua kata. Ada kata buah dan juga ada kata hati. Tapi ketika disatukan, buah hati memiliki arti yang berbeda. Apa artinya buah hati? Artinya adalah anak. Jadi, anak-anak yang di rumah adalah buah hati bagi papa mama. Itulah beberapa contoh ungkapan pada pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak mengerti ya. Nah, anak-anak, kita lihat gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Lala ketika ia merasa oleh-oleh yang diberikan kakek nenek terlalu banyak? Lala membagikan makanan atau oleh-oleh yang diterimanya kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangga, kepada teman-teman di rumah ataupun teman-teman di sekolah, dan juga para petugas yang ada di jalanan. Wah, itu perbuatan yang terpuji anak-anak, perbuatan yang baik. Ibu harap anak-anak dapat mengikuti perilaku Lala, yaitu senang berbagi. Nah, anak-anak, buah tangan atau oleh-oleh itu biasanya kita beli kalau kita sedang berpergian keluar kota atau jalan-jalan. Tapi karena pandemi, anak-anak tetap di rumah dulu ya. Jangan keluar kota ataupun keluar rumah. Kita tetap di rumah saja. Nah, kembali lagi anak-anak. Oleh-oleh itu bisa berupa makanan ataupun berupa barang seperti gantungan kunci atau magnet dan lain-lain. Coba tebak, ini oleh-oleh dari mana ya kira-kira yang terkenal dengan sate? Yaitu daerah Purwakarta, anak-anak. Purwakarta terkenal dengan oleh-oleh khasnya yaitu sate Purwakarta. Nah, Ibu sekarang punya tusuk sate nih anak-anak. Ada berapa banyak ya tusuk sate yang Ibu punya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kalau sudah 10, lebih baik kita kelompokkan ya anak-anak supaya kita bisa menghitungnya dengan cepat. Kita boleh taruh karet. Ibu akan kasih karet untuk mengelompokkan 10 sate yang pertama. Ini dia. Ini jumlahnya tadi berapa? 10 ya. Sekarang kita hitung lagi yang ada di tangan kiri Ibu Bianca atau tangan kanan Ibu Bianca. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada berapa lagi? Ada 10 tusuk sate. Karena 10, maka kita kasih karet lagi. Kita kelompokkan tusuk sate ini dan kita ikat dengan karet. Jadi, ada berapa tusuk sate yang Ibu Bianca punya? Benar sekali, ada 10 dan 20 sate. Anak-anak, ini yang dinamakan oleh pengelompokan bilangan atau pengelompokan benda. Jadi anak-anak, kalau sudah mencapai angka 10 atau mencapai angka 100, anak-anak boleh mengelompokkannya supaya anak-anak bisa dengan mudah menghitung benda-benda yang nilainya ratusan. Nah, anak-anak sudah mengerti? Kalau anak-anak masih bingung, kita akan belajar lagi. Ibu punya gambar donat. Anak-anak, kita hitung bareng-bareng ya, ada berapa donat yang ada pada gambar berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada berapa donat? 10 donat. Oleh karena itu, kita kelompokkan dulu 10 donat ini. Ada 10. Lalu kalau ditambah lagi, donat segini ada berapa donat sekarang? Ada 20, benar. Kita ada lagi ini. Berarti sekarang ada berapa ya? Ditambah lagi satu kelompok donat. Jadi ada 1, 2, 3, 30. Seperti itu ya anak-anak. Cara menghitung pengelompokan benda atau bilangan. Sekarang bagaimana dengan pengelompokan dengan kubus? Anak-anak lihat ada beberapa kubus, yaitu ada kubus satuan dan ada juga kubus puluhan. Kubus puluhan ini terdiri dari 10 kubus satuan. Kita hitung ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar. Jadi ada 10 kubus satuan. Ini dinamakan kubus puluhan. Lalu, bagaimana dengan kubus ratusan? Kubus ratusan itu terdiri dari 10 kubus puluhan. Kita hitung ya. Ini 1 kubus puluhan, 2 kubus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada berapa? Ada 10 kubus puluhan. Makanya ini menjadi kubus ratusan anak-anak. Sudah dipahami ya?
Kalau anak-anak belum memahaminya, anak-anak dapat bertanya kepada ayah atau bunda ataupun orang-orang yang sudah mengerti yang berada di rumah anak-anak sekalian. Sekarang kita hitung yuk berapa jumlah kubus satuan ini. Kubus satuan ini, yang ini ada berapa tadi? Kubus ratusan. Jadi ada 100 kubus satuan. Lalu ini ada berapa kubus puluhan? Ada 4 kubus puluhan atau ada 40 kubus satuan. Lalu yang di sini ada 6 kubus satuan. Jadi kalau kita mau hitung 100 ditambah 40 ditambah 6. Berapakah jumlah kubus satuannya? Banyaknya kubus ada, kita boleh ambil dari masing-masing depan ini ya anak-anak. Yaitu ada 146. Benar sekali. Jadi banyaknya kubus adalah 146. Atau anak-anak boleh menghitung dengan penjumlahan bersusun. 100, kita taruh 100 di sini, lalu ditambah 40. Ditambah lagi 6. Taruh di bagian yang sama ya. Bagian yang ini namanya adalah kolom satuan. Yang ini kolom puluhan. Dan yang ini kolom ratusan. Jadi ada berapa? Ada berapa? Totalnya kita bisa hitung dari penjumlahan bersusun ini. 0 tambah 0 tambah 6 berapa? 6. 0 tambah 4 berapa? 4. Di sini ya, Ibu ganti ya. 6. 0 tambah 0 tambah 6, 6. Terus 0 tambah 4 berapa? 4. Satunya nggak ada yang ditambahin lagi ya, berarti turunin 1. Jadi sama, 146. Kubus satuannya ada 146. Kita coba latihan berikutnya ya. Ayo, sekarang berapa jumlah kubus satuan ini? Anak-anak bisa lihat ya, kalau gambar ini ada berapa kubus satuan? Benar sekali, ada 100 kubus satuan. Karena ini adalah kubus ratusan. Satu kubus ratusan terdiri dari 100 kubus satuan. Ada berapa kubus satuan? Gambar ini kita hitung ya. Oh iya, ini adalah kubus puluhan. Jadi satu kubus ada 10. Satu ini ada 10 kubus satuan. Jadi kita tinggal hitung ininya. Ada 1, 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi ada berapa banyak kubusnya? 50 kubus satuan. Lalu ini, ada berapa kubus satuan di sini? Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Jadi, banyaknya kubus ini ada berapa? Yaitu 100 ditambah 50 ditambah 8. Anak-anak boleh mengambil angka yang di depannya atau memakai pecahan bersusun.
Kalau ambil angka depannya berarti 100 taruh di depan, 50 taruh di 5, dan 8 taruh di paling akhir. Jadi ada berapa banyaknya kubus? Ada 158 kubus satuan pada gambar ini. Bagaimana kalau memakai penjumlahan bersusun? Kita tulis lagi ya. Kita kelompokkan berdasarkan nilai tempatnya. Kalau 50, nilai 5-nya di angka diletak puluhan ya, di tengah-tengah sini. 50. Lalu 8-nya kita taruh di mana anak-anak? Apakah 8-nya boleh taruh di sini? Tidak boleh, karena 8 ini satuan. Nilainya satuan. Apakah 8-nya boleh ditaruh di sini? Tidak boleh. 8 tidak boleh ditaruh sini, karena tempat ini adalah untuk nilai yang puluhan. Apakah 8 boleh ditaruh sini, angka 8? Boleh. Jadi, kita kalau sudah tinggal jumlahkan. Ada berapa? Kita jumlahkan berdasarkan letaknya. Di letak satuan, 0 tambah 0 tambah 8, 8. Benar. Di letak puluhan, ini ya letak puluhan, 0 tambah 5 berapa? 5. Benar sekali. Dan di letak ratusan cuman ada angka 1. Berarti langsung kita taruh saja di sini di letak ratusan. Jadi jumlahnya sama ya, 158. Oke anak-anak, sudah paham ya? Oke anak-anak, supaya anak-anak bisa lebih paham dengan materi pengelompokan kubus ini, anak-anak kita akan berlatih. Anak-anak siapkan buku tulis. Anak-anak boleh tulis soalnya atau boleh gambar kubusnya. Ibu akan kasih waktu anak-anak 3 menit. Anak-anak kerjakan ini, lalu nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama. Bagi anak-anak yang sudah mempunyai buku tematik, anak-anak boleh buka halaman yang 8 ya. Halaman 8. Buka buku tematiknya, anak-anak boleh kerjakan langsung di buku tematik. Kalau anak-anak belum mempunyai buku tematik, anak-anak boleh menulisnya di buku kertas, di buku tulis ya anak-anak. Boleh dicatat soalnya. Ibu kasih waktu 3 menit, dimulai dari sekarang.
Ya anak-anak, sudah habis ya waktunya 3 menit. Sekarang kita akan membahas soal ini bersama-sama. Mari kita mengerjakannya bersama-sama. Kalau ada kubus ini adalah kubus ratusan. Jadi kalau kubus ratusan ada berapa kubus satuan? Ada 100 kubus satuan. Sekarang ini kubus puluhan. Satu kubus puluhan ada 10 kubus satuan. Satunya ini ada 10. Jadi kita hitung ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi ada 70 kubus satuan. Ada 70 kubus satuan. Sekarang ini kubus satuannya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Jadi banyaknya kubus ada berapa? 100 ditambah 70 ditambah 8. Ada 178. Benar sekali. Kita tulis di sini, banyaknya kubus ada 178. Dibacanya bagaimana? Dibacanya 178. 178. Oke, kita lanjut di nomor 2. Nomor 2. Dilihat ada berapa? Kalau ini ada berapa kubus satuan? 100 kubus satuan, betul sekali. Ini ada berapa kubus satuan? Ada 10, 20, 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi tetap ada 70. Ini ada berapa kubus satuan? Hanya 1 ya. Jadi berapa totalnya? Berapa jumlah kubus? Ini 171. Jadi banyaknya kubus ada 171. Dibacanya 170. 171. Jadi ditulisnya seperti ini ya. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Di nomor yang ketiga kita lihat ada berapa kubus ratusan di gambar ini? Ada 1, ada 2. Kita hitung ini 100 ditambah 100 lagi jadi berapa? Ada 200. Benar, ada 200 kubus satuan. Lalu ini, kita hitung ya, ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi ada 70 kubus satuan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus satuan. Jadi totalnya ada berapa? Totalnya adalah 277. 277. Jadi banyaknya kubus adalah 277. Dibacanya adalah 200. Bentar ya. Ya, dibacanya 277 ya. Ini banyaknya kubus ada 277 dalam bentuk angka. Dibacanya adalah, ini dibacanya ya, dibacanya adalah 277. Oke anak-anak, jadi anak-anak benar semua atau tidak? Siapa yang benar semua?
Siapa yang salah satu atau salah dua? Atau mungkin anak-anak masih belum mengerti. Tenang saja anak-anak, anak-anak masih bisa mengikuti pembelajaran berikutnya supaya anak-anak bisa mengerti. Anak-anak juga harus rajin belajar kalau misalkan anak-anak belum mengerti ya. Tanya kepada orang tua di rumah atau kakak ataupun keluarga yang ada di rumah. Kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Tulis komen di bawah ini ya. Dan Ibu mau ingatkan, besok kita akan tetap PJJ di rumah. Anak-anak boleh membaca materi yang ada di Google Classroom untuk hari besok. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa.